Selamat datang di my channel. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Oke, selamat sore. Karena di sini sore ya tempat saya. Jadi saya akan jelaskan gimana caranya untuk ngecas baterai atau aki. Di sini kita siapkan dulu power supply dan akinya yang akan kita charger. Sebelumnya perlu kita lihat detail aki yang akan kita cas. Oke, ini aki yang akan kita cas. Maintenance free-nya atau perawatannya kita lihat metode pengisian. Jadi kalian jangan mudah terpengaruh ya aman. Karena kata orang aki yang sudah aki kering itu kalau sudah nggak bisa dipakai, maksudnya habis di kendaraan itu sudah nggak bisa dipakai, itu sebuah kesalahan. Jadi perlu kita ketahui bahwa aki kering ini sudah seperti yang kita lihat bahwa ada perawatan free atau perawatan mudah bebas lah ya. Jadi untuk pengisiannya jika kita ingin normal saja, kita isi dengan kecepatan 0,5 ampere yang membutuhkan waktu 5-10 jam. Jika kita butuh cepatnya, bisa kita isi dengan 5 ampere yang membutuhkan waktu 30 menit. Ya, kita lihat aja power supply kita mampu isi atau outputnya berapa ampere. Oke, kita sekarang pindah ke power supply. Power supply macam-macam ya. Ini punya saya, dimana power supply bisa kita pindah ke 5 volt. Kita lihat penuhnya ya. Ini masih tes. Tuh, power supply saya bisa 5 volt, bisa 15,2 volt. Supply-nya jenis ini bisa buat ngetes. Jadi nanti kita tes dulu aki isi dalam aki ini, dan bisa digunakan untuk pengisian output. Kalau kita klik output, nanti kita bisa untuk ngecas aki tersebut. Oke, selanjutnya kita cek keterangan di sini. Kita baca keterangan di sini bahwa aki ini atau baterai ini sudah diisi dengan elektronik. Jelas ya, ini sebuah aki kering. Dan kita baca selanjutnya, jika tegangan terbuka di bawah 12,4 volt, baterai ini perlu disetrum kembali. Oke, langsung saja kita tes dulu. Oke, ini power supply saya sudah ada di output. Kita gunakan untuk tes. Dan di sini kita baca output dan tes. Kita pindah dulu. Oke, sudah kita pindah dan kita tes dulu. Kita lihat groundnya dan positifnya. Langsung kita cek dan benar saja aki ini isinya 11,3 volt dan pantas saja tidak mampu untuk buat starter kendaraan atau untuk listrik pada kendaraan saya. Oke, langsung saja dari sini kita sudah lihat bahwa isi dari aki tersebut sekarang 11,3 volt dan kita membutuhkan 12,4 volt atau di atasnya. Langsung saja ini voltase kita nolkan dulu. Kita pindah ke kita lepas dulu. Dan ini kita pindah ke output untuk pengisian. Oke, sekarang kita tancapkan lagi dan kita mulai untuk output. Ini kita pindah ke 15 volt.
Ini ketika kita output, voltase pada aki terlihat 9,4 volt. Di sini seperti keterangan tadi, metode pengisian ingin cepat atau normal saja. Oke, kalau kita ingin normal, kita naikkan voltase sampai ampere ada di 0,5. Oke, di sini kita lihat dan kita tunggu sampai aki tersebut berisinya ada di 12,4 volt atau lebih baik lagi, atau maksimal biasanya 14 volt. Oke, kita lihat ampere sudah mulai turun, kita naikkan lagi. Oke, terus turun. Oke, langsung kita cek, kita nolkan, dan voltase sudah 12,4 volt, dan ini sudah bisa kita gunakan untuk starter sepeda motor. Kalau kita masih ragu dan kita lihat itu masih 12,3 volt, dan di sini kemungkinan besar masih kurang mampu untuk starter kendaraan. Dan kita juga lihat voltase naik berangsur turun. Ini menunjukkan memang sebenarnya aki ini sudah tua ya, sudah 5 tahun lebih lah aki ini digunakan, jadi mungkin sedikit soak. Ya, lihat itu masih terus turun 12,1 volt. Dan coba langsung kita cek aja dulu. Kita cabut. Oke, kita cabut dan 0, kita pindah ke tes dan kita coba tes. Langsung kita cek, benar saja 12,2 volt seperti yang kita lihat tadi. Oke, kita tancap lagi. Ini kita nolkan, sudah 0. Kita output 0. Oh sorry, ini perlu kita pindah. Sebenarnya langsung pindah nggak apa-apa ya, tapi lebih amannya kita matikan, kita copot dulu dan kita matikan dulu. Oke, 0. Oke, dan 12 volt. Langsung kita isi kembali. Full. Nggak full juga sih, ini saya full, ini sudah 15,3. Ini akan terus bergerak turun, dan kita tunggu saja sampai aki tersebut penuh. Dan di sini kita menggunakan power supply itu sebenarnya ya nggak boleh untuk terlalu sering digunakan untuk ngecas. Soalnya alat cas sendiri pada baterai itu ada sendiri sterek aki, itu power supply-nya lebih besar, jadi lebih aman. Kalau seperti ini nih sebenarnya bahaya pada power supply-nya men. Oke, kita lihat itu ampere bergerak di 0,5 ampere. Jadi kita tunggu saja dengan metode tadi. Setelah ampere turun, kita cek berapa outputnya. Oke, sekian dari saya. Selamat sore. Sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.